Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjana. Saya dari Prodi S1 PGSD. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai peran ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membentuk dasar-dasar filsafat ilmu. Yang pertama ada ontologi. Ontologi merupakan landasan keberadaan ilmu. Apa itu ontologi? Ontologi adalah ilmu yang mempelajari hakikat tentang keberadaan sesuatu. Baik, mengapa analisis ontologi penting dalam filsafat ilmu? Tentu, sebab sebelum seorang ilmuwan meneliti, ia harus menetapkan hakikat keberadaan objeknya. Yang pertama, esensi. Apa itu? Esensi menyangkut kualitas yang harus ada agar sesuatu bisa diakui keberadaannya. Contoh hakikat keberadaan kursi, berfungsi untuk tempat duduk. Jika kursinya hancur, secara ontologis hakikatnya kursi sudah hilang, meski materialnya masih ada. Yang kedua, eksistensinya atau bagaimana ia ada, menyangkut cara sesuatu itu hadir di dunia, yang meliputi materi dan abstrak. Materi, sesuatu yang nyata, punya massa dan bisa disentuh. Sedangkan abstrak, sesuatu yang tidak punya bentuk fisik tapi tetap ada, seperti hukum atau kejujuran. Selanjutnya, ada analisis epistemologi. Secara analisis epistemologi, ada 3 kriteria. Bagaimana ilmu diperoleh, metode ilmiah, serta kriteria kebenaran. Bagaimana ilmu diperoleh? Yang pertama, ada secara rasionalisme, yaitu ilmu diperoleh melalui akal pikiran, kebenaran ditemukan lewat logika dan deduksi. Yang kedua, ada empirisme, yaitu ilmu diperoleh melalui pengalaman panca indera, sesuatu yang dianggap ilmu jika bisa dilihat, didengar, atau dirasakan. Kemudian, metode ilmiah. Yang pertama, ada observasi, yaitu mengamati fenomena yang ada. Yang kedua, masalah, yaitu merumuskan pertanyaan dari apa yang diamati. Yang ketiga, hipotesis, yaitu membuat jawaban sementara berdasarkan logika. Dan yang keempat, verifikasi atau eksperimen, yaitu menguji jawaban tersebut di lapangan. Kemudian, kriteria kebenaran. Ilmu dianggap valid jika memenuhi salah satu teori kebenaran. Yang pertama, korespondensi, yaitu pernyataan sesuai dengan fakta di lapangan. Yang kedua, koherensi, yaitu pernyataan sesuai dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang sudah terbukti benar. Dan yang ketiga, ada pragmatis, yaitu pengetahuan tersebut memiliki kegunaan praktis dalam kehidupan manusia. Berikutnya, ada analisis aksiologi. Dalam analisis aksiologi, ilmu pengetahuan tidak pernah berdiri sendiri. Setelah ilmu ditemukan berdasarkan ontologi dan dibuktikan berdasarkan epistemologi, aksiologi datang untuk menjawab, untuk apa ilmu digunakan? Analisis aksiologi menjelaskan tentang nilai, etika, dan tujuan penggunaan ilmu dalam kehidupan. Yang pertama, apakah ilmu itu bebas nilai atau terikat nilai? Yang pertama, bebas nilai atau neutralitas. Ilmuwan hanya bertugas menemukan kebenaran objektif tanpa peduli baik buruknya. Contohnya, penemuan rumus atom. Dan yang kedua, terikat nilai atau pragmatis, yaitu ilmu harus selalu dikaitkan dengan nilai kemanusiaan, agama, dan sosial agar tidak merusak. Contohnya, mempertimbangkan dampak memberikan smartphone pada anak-anak. Kemudian, aksiologi memberikan batasan etika dalam proses dan penerapan ilmu. Batasan moral ilmuwan. Yang pertama ada etika prosedural. Bagaimana ilmu diperoleh? Apakah penelitinya jujur? Apakah menyakiti subjek peneliti seperti pada eksperimen ilegal manusia? Yang kedua, etika terapan. Bagaimana hasil ilmu digunakan? Ilmuwan punya tanggung jawab moral agar penemuannya tidak disalahgunakan untuk menindas atau menghancurkan orang lain. Aksiologi dalam tujuan penggunaan ilmu. Tujuan utama ilmu menurut aksiologi adalah kesejahteraan manusia, sehingga secara analisis ilmu harus mempunyai beberapa aspek. Di antaranya, yang pertama, meningkatkan kualitas hidup. Ilmu harus memudahkan pekerjaan dan menyelesaikan masalah manusia, seperti ilmu kedokteran, komunikasi, teknologi, ilmu ketahanan pangan, dan arsitektur, serta ilmu psikologi. Yang kedua, menjaga peradaban. Ilmu harus bisa menjadi sarana untuk melestarikan alam dan kebudayaan, bukan yang justru menghancurkannya. Yang ketiga, kebenaran yang bermanfaat. Ilmu bukan hanya teori di atas kertas, tapi pengetahuan yang bisa dipraktekkan untuk kebaikan bersama. Terakhir, keterkaitan ontologi, epistemologi, dan aksiologi sebagai fondasi filsafat ilmu. Ontologi sebagai landasan, epistemologi sebagai proses, dan aksiologi sebagai penerapannya. Ketiganya memastikan ilmu pengetahuan itu jelas objeknya, valid caranya, dan benar manfaatnya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.